adik-adik Tunas Cendikia ITP Markandeya Bali dimanapun kalian berada, semoga dalam keadaan sehat dan berbahagia. Salam Cendikia. Berjumpa lagi ke dalam serangkaian acara podcast Storm Life 2021 ITP Markandeya Bali. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Siapakah beliau? Beliau adalah Bapak Rektor ITP Markandeya Bali, Bapak Iwayan Numertayase, SPD MPD. Langsung saja kita sapa. Om Swastiastu Bapak. Swastiastu. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Ya, cukup sehat dan sangat baik. Sungare ya Pak. Ya. Sungare selalu diberikan kesehatan dari masa pandemi seperti ini. Ya. Nah, adik-adik Tunas Cendikia, hari ini Bapak Wayan akan berbagi materi tentang perguruan tinggi di era revolusi 4.0 dan kehidupan kampus di masa pandemi. Nah, berbicara tentang revolusi industri 4.0 nih Pak, bagaimana sih kaitannya antara revolusi industri 4.0 dengan perguruan tinggi? Nah, lalu bagaimanakah maksud dari perguruan tinggi era revolusi industri 4.0 itu sendiri? Baik, berbicara berkaitan dengan revolusi industri 4.0, jadi kita harus ketahui bersama bahwa ciri utama dari revolusi industri 4.0 itu adalah perkembangan teknologi yang sangat cepat. Nah, perkembangan teknologi yang sangat cepat ini akan berdampak kepada kebutuhan industri terhadap skill-skill manusia yang diperlukan di dalam kegiatan-kegiatan industri atau kebutuhan skill manusia di lapangan ya, karena nanti perguruan tinggi kan menghasilkan lulusan dan lulusan itu akan siap kerja di lapangan dan di sanalah tempatnya di industri. Jadi dengan revolusi industri 4.0 ini ada perkembangan teknologi yang sangat cepat. Nah, perkembangan teknologi yang sangat cepat ini juga nanti menuntut perkembangan atau skill-skill dari manusia yang siap menghadapi perkembangan teknologi yang sangat cepat ini. Nah, salah satu ancaman kita di era revolusi industri 4.0 ini adalah penyiapan manusianya itu sendiri. Kalau di perguruan tinggi adalah menyiapkan lulusan. Nah, ancaman utamanya adalah ketika kita tidak mampu menyiapkan manusia ini untuk menghadapi revolusi industri 4.0. Nah, ketika itu terjadi, maka kita akan tertinggal. Jadi contohnya adalah lulusan kita tidak siap nanti berkompetisi untuk bekerja di dunia industri. Nah, maka lulusan kita akan tertinggal. Nah, contoh ya perkembangan industri di era 4.0 ini banyak pekerjaan yang bisa digantikan oleh robot atau mesin. Nah, ini tentunya menggunakan teknologi. Nah, seperti contoh pelayan di restoran, gitu kan. Banyak restoran yang sudah menggunakan mesin atau robot. Maka dari itu pelayan yang seperti itu kan nanti bisa tergantikan oleh robot. Manusia pun kan sekarang sudah bisa diganti oleh robot. Nah, maka dari itu dengan kemajuan teknologi ini manusia agar tidak tertinggal, maka dari itu manusia ini harus siap untuk menghadapi revolusi industri 4.0. Nah, apa hubungannya dengan perguruan tinggi? Nah, perguruan tinggi nanti harus menyiapkan lulusan melalui menyediakan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan industri. Maka dari itu peran perguruan tinggi yang pertama adalah menyiapkan kurikulum agar nanti bisa menghasilkan lulusan yang siap bekerja pada era industri 4.0 atau nanti akan berkembang ke era industri 5.0. Jadi seperti itu tentang revolusi industri 4.0, tantangannya dan ancamannya buat kita nanti. Nah, selanjutnya bagaimana sih Pak kebijakan pendidikan tinggi mendidik untuk revolusi industri 4.0 ini? Lalu apakah sistem pendidikan atau program pendidikan tersebut relevan dengan revolusi industri 4.0 ini? Ya, nah khusus untuk di perguruan tinggi, menindaklanjuti dari perkembangan
revolusi industri 4.0, Kemendikbudristek itu sudah mengeluarkan program yaitu Merdeka Belajar, dan khusus untuk di perguruan tinggi itu menjadi kampus merdeka. Nah, di sini kita di ITB Markandeya Bali nanti akan mengimplementasikan program kampus merdeka. Nah, program kampus merdeka ini tujuannya adalah untuk menyiapkan lulusan dari perguruan tinggi agar siap dan mampu nanti bekerja dimanapun industri membutuhkan. Nah, salah satu ciri dari program Merdeka Belajar Kampus Merdeka nanti mahasiswa atau calon mahasiswa atau tunas cendekia itu berhak untuk mengikuti 3 semester di luar prodi yang mereka pilih. Jadi mahasiswa nanti bisa memilih mata kuliah di luar prodi yang mereka cari ya. Jadi mereka bisa contoh ya, seperti contoh nanti di ITB Markandeya Bali kan ada prodi yang di Fakultas Ilmu Pendidikan. Nah, nanti salah satu prodinya mungkin pendidikan guru sekolah dasar. Kita ada prodi di Fakultas Teknologi dan Bisnis, itu ada prodi Sistem Informasi. Nah, nanti mahasiswa itu memungkinkan untuk mahasiswa PGSD ini mengambil mata kuliah yang ada di Sistem Informasi. Itu tujuannya untuk apa? Nah, karena di PGSD kan tidak fokusnya untuk menghasilkan lulusan yang ahli di bidang teknologi sistem informasi. Nah, agar mahasiswa mendapatkan keterampilan itu, dia bisa mengambil mata kuliah yang ada di program studi sistem informasi. Nah, jadi seperti itu gambarannya nanti tentang kampus merdeka. Selain itu ada 8 kegiatan nanti yang bisa dilakukan dalam program kegiatan kampus merdeka. Nah, 8 kegiatan ini nanti bisa sebagai pengganti atau bisa dilakukan selama 3 semester sebagai pengganti untuk mata kuliah yang diikuti secara tatap muka selama 3 semester. Nah, salah satu ada beberapa contohnya yang akan kita terapkan di ITB Markandeya Bali adalah untuk di Fakultas Ilmu Pendidikan. Nanti mahasiswa akan bisa mengambil program asistensi pengajar di sekolah. Itu salah satu yang bisa dilakukan. Jadi karena di Fakultas Ilmu Pendidikan kan itu akan lulusan utamanya adalah menghasilkan guru ya. Nah, nanti mahasiswa selama melaksanakan perkuliahan atau mengikuti perkuliahan di prodinya masing-masing itu bisa mengambil program asistensi mengajar di sekolah. Nah, kemudian ada magang. Nah, nanti seperti contoh yang di Fakultas Teknologi dan Bisnis itu di prodi Sistem Informasi, mahasiswa akan bisa magang nanti di dunia industri. Jadi magangnya ini pun nanti akan disiapkan bisa sampai 1 semester sampai 2 semester. Karena nanti itu sebagai pengganti teori yang didapatkan kemudian ditindaklanjuti dengan magang. Seperti itu. Selain itu ada juga nanti kegiatan kewirausahaan yang bisa diambil oleh mahasiswa. Jadi program kewirausahaan ini nanti akan bisa diambil oleh mahasiswa sebagai pengganti dia untuk mengikuti perkuliahan. Nah, nanti tentu ini ada beberapa syarat teknis yang harus dilalui oleh mahasiswa. Nah, selain itu juga mahasiswa bisa mengambil proyek kemanusiaan. Nah, mungkin adik-adik di Tunas Cendekia kemudian mahasiswa yang sudah ada itu sudah melakukan kegiatan proyek kemanusiaan. Nah, proyek kemanusiaan itu seperti contoh ada beberapa mahasiswa mengambil proyek untuk mengajar. Mengajarnya di mana? Mengajar mungkin di panti asuhan. Nah, mengajar ini akan dilakukan 1 semester sampai 2 semester.
dan mengajar ini tentu terjadwal dengan baik, kemudian mengimplementasikan teori yang didapatkan di mata kuliah sebelumnya. Nah, ini bisa diambil oleh mahasiswa sebagai pengganti nanti beberapa mata kuliah yang sesuai dengan keahlian mengajar. Ini bisa dilakukan 1 semester sampai 2 semester. Nah, itu nanti bisa dilakukan melalui program Kampus Merdeka di ITB Markandeya Bali. Kemudian selain itu bagi mahasiswa yang memang fokus untuk riset atau penelitian, nanti juga mahasiswa bisa melalui program Kampus Merdeka mengambil kegiatan itu. Jadi mahasiswa bisa riset atau penelitian bersama dengan dosen. Jadi nanti hasil risetnya itu tentu akan dikonversi dengan pengakuan SKS mata kuliah, sehingga mahasiswa dengan kegiatan atau program Kampus Merdeka ini dia tidak hanya mendapat teori, tetapi mahasiswa itu sudah terjun langsung ke lapangan melalui program ini. Seperti tadi ada magang, menjadi asisten mengajar di sekolah, kemudian riset, kemudian ada kewirausahaan, kemudian ada juga nanti KKN tematik yang bisa kemudian ada proyek kemanusiaan yang seperti tadi saya jelaskan. Contohnya adalah mengajar selama 1 semester atau 2 semester. Contohnya bisa mengajar di panti asuhan yang tidak ada orang tuanya kan. Kita datang punya proyek untuk mengajar, itu proyek kemanusiaan, bisa 1 semester sampai 2 semester. Itu nanti bisa kita akui sebagai pengakuan terhadap nilai mata kuliah. Gitu. Nah, jadi itu ada beberapa program yang bisa nanti diambil oleh mahasiswa sebagai penyiapan mereka nanti ketika lulus sudah siap menghadapi dunia kerja atau menghadapi revolusi industri 4.0. Seperti itu. Hebat sekali ya Pak, menarik semua programnya. Nah, selanjutnya ini lalu bagaimana cara menyiapkan lulusan yang lebih kompetitif dalam menghadapi revolusi industri 4.0? Ya, nah saya lanjutkan ya penjelasan tadi. Bagaimana kita menyiapkan lulusan biar kompetitif, jadi mampu bersaing ya di dunia kerja nanti. Nah, tentu ada 2 hal pokok yang harus kita lakukan ya. Dan ITB Markandeya sudah lakukan. Yang pertama, ITB Markandeya Bali sesuai dengan instruksi dari Menteri Mendikbud dulu, sekarang sudah gabung, bahwa kampus harus menerapkan program Kampus Merdeka. Nah, dengan diterapkannya program Kampus Merdeka, ya kita perguruan tinggi itu harus merevisi kurikulum. Nah, para adik-adik Tunas Cendikia tidak usah khawatir karena kurikulum kita di ITB Markandeya Bali sudah kita revisi sesuai dengan kebijakan program Kampus Merdeka yang tadi saya jelaskan. Jadi nanti jangan khawatir tamat keguruan terus ada peluang kerja selain keguruan, apakah bisa melamar? Bisa, karena selain kompetisi atau keahlian keguruan yang kita berikan, mahasiswa juga akan mendapatkan keterampilan lainnya. Contoh ya, kalau di pendidikan bahasa Inggris tidak hanya sebatas menjadi guru nanti, karena kurikulum kita sudah atur, dia akan nanti mendapatkan kompetensi tambahan terkait dengan pariwisata. Dan pariwisata ini mereka juga nanti akan ada magangnya selama 1 semester atau 2 semester, sehingga nanti ketika tamat mahasiswa itu mendapat ijazah ke guru sarjana pendidikan, kemudian nanti akan dapat sertifikat keahlian di dunia pariwisata, dan tentu ini akan setara dengan lembaga pelatihan. Jadi itu kurikulumnya sudah kita setting seperti itu gitu ya, sehingga tidak hanya satu bidang yang mampu dikerjakan oleh lulusan di ITB Markandeya Bali, seperti itu. Kemudian selanjutnya, selain dari revisi kurikulum atau penyiapan kurikulum, tentunya ITB Markandeya Bali juga sudah menyiapkan agar kampus kita ini dapat dipercaya. Nah, caranya dapat dipercaya adalah tentu semua orang pasti melihat akreditasi, ya. Nah,
kita semua pasti melihat akreditasi, para adik-adik Tunas Cendekia juga pasti melihatnya apa sih akreditasi di prodi kita. Nah, itu sudah kita siapkan. Jadi semua prodi yang ada satu prodi yaitu sistem informasi terakreditasi baik. Kemudian 3 prodi lagi yang ada di Fakultas Ilmu Pendidikan yaitu PGSD, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, kemudian Pendidikan Bahasa Inggris itu sudah terakreditasi dengan predikat baik sekali. Kemudian institusi kita juga sudah terakreditasi dengan predikat baik. Jadi secara akreditasi kalau kita lihat ya kita tidak ada masalah untuk menghasilkan lulusan yang memang siap kerja nanti di dunia kerja. Nah, jadi ada 2 hal yang kita sudah siapkan, menyiapkan kurikulum dan yang lagi satu adalah akreditasi. Dan akreditasi itu sebenarnya adalah penilaian terhadap mutu dari sebuah lembaga, khususnya adalah ITB Markandeya Bali nanti untuk menghasilkan lulusan. Jadi tidak usah khawatir gitu ya, dilihat dari penyiapan kurikulum dan penyiapan akreditasi, ITB Markandeya Bali sudah sangat siap dalam hal itu. Oke, sepertinya adik-adik Tunas Cendekia kita ini sudah mulai menggebu-gebu Pak ya setelah mendengarkan penjelasan dari Bapak tadi. Dari akreditasi, dari program, semuanya mantap. Nah, yang terakhir nih Pak, lalu bagaimana strateginya agar perkuliahan tetap berjalan di masa pandemi ini dan tetap memposisikan bahwa perkuliahan ini adalah perkuliahan di kampus? Ya, nah berkaitan dengan pandemi ya, jadi kita sudah hampir mau 2 tahun ya menghadapi pandemi. Nah, sampai saat ini kita memang belum boleh mengadakan pertemuan tatap muka layaknya tatap muka yang normal seperti dulu itu. Nah, kalau tatap muka yang terbatas jumlah partisipannya masih bisa, tetapi sekarang kan untuk kuliah rata-rata kelas kan ada sampai 30 lebih gitu ya, kelas itu memang tidak memungkinkan untuk diadakan tatap muka full gitu ya. Nah, kita di ITB Markandeya Bali pertama itu sudah kuliah yang kita lakukan itu secara online atau daring. Nah, kita sudah punya laman resmi untuk kuliah daring kita, nanti bisa di search aja di Google, itu ada kuliah online ITB Markandeya Bali. Nah, jadi itu sudah kita set sedemikian rupa mahasiswa itu dan dosen nanti bisa memanfaatkan layaknya kuliah seperti tatap muka. Nah, selain itu juga laman kita ini bisa diakses bukan hanya oleh mahasiswa dan dosen kita, tapi laman kita juga sudah bisa nanti diakses oleh mahasiswa di seluruh Indonesia dan dosen di seluruh Indonesia. Karena adik-adik Tunas Cendekia perlu tahu bahwa pemerintah melalui Kemdikbud itu sudah mengeluarkan atau laman untuk belajar online itu di perguruan tinggi itu ada Sepada Dikti. Nah, laman kuliah online ITB Markandeya Bali kita itu sudah sinkron dengan Sepada Dikti. Jadi ketika buka Sepada, kalau dosen kita di ITB Markandeya men-share atau mau mempublish semua materi perkuliahan, itu bisa dilihat di Sepada Dikti dan bisa diikuti oleh mahasiswa lainnya. Contoh ya, dalam program Kampus Merdeka itu ada pertukaran pelajar. Nah, pertukaran pelajar ini bisa antara mahasiswa yang dari perguruan tinggi satu dengan kita. Dia belajar ke sini atau mahasiswa kita belajar ke sana. Nah, sekarang kan sedang ada pandemi. Caranya bagaimana? Ya, caranya adalah tinggal masuk ke mata kuliah yang diampu oleh dosen kita di sini. Nah, caranya ya masuk ke Sepada. Jadi laman kuliah online ITB Markandeya Bali itu sudah bisa diakses di Sepada Dikti, sehingga siapapun bisa mengakses. Nah, ini bentuk dari keterbukaan kita. Kenapa kita bisa membuka itu? Karena kita yakin kualitas dari dosen-dosen di ITB Markandeya Bali sudah siap mengajar dengan baik gitu. Jadi sudah dipersiapkan dengan baik, sehingga kami yakin semua bisa ketika diakses oleh orang lain mampu belajar dengan baik. Tentu untuk mahasiswa kita
laman kuliah online kita gitu ya, sudah bisa diakses dan sangat lengkap fiturnya, sehingga bisa mengganti pertemuan tatap muka menjadi pertemuan daring, sehingga tidak ada lagi kesan di saat pandemi tidak bisa kuliah seperti itu. Oke, wah sekali ya materi yang telah diberikan oleh Bapak Rektor kita. Sebelumnya terima kasih banyak Pak Ya, atas wawasannya yang sama-sama. telah diberikan kepada adik-adik kita semua dan juga teman-teman mahasiswa di ITP Markandeya Bali. Semoga wawasan yang diberikan dan dibagi hari ini oleh Bapak Rektor kita dapat bermanfaat bagi kita semua. Nah, sekian podcast kita kali ini. Jika ada tutur kata atau perlakuan saya yang salah, saya mohon maaf. Siang hari makan kuaci, makan bersama Ibu Asih. Cukup sekian hari ini, saya ucapkan terima kasih. Salam cendikia. Saya Dian Utari, pamit undur diri.